Ini berasa kayak Supra ya. Supra bapak. Kalau orang naik Supra itu kan nyetirnya bukan begini. Begini. Halo semuanya, kembali lagi di Florid Hanif. Ya, banyak yang nanya, Bang, gesitnya gimana? Udah dipakai setahun lebih, awet apa enggak? Bagus apa enggak? Rencana mau beli juga nih. Kenapa? Karena harga gesit ini, kita tahu mobil motor dari 2020 ke 2022 itu naiknya signifikan, ya kan? Harga NMAX, harga PCX, Vario, segala macamnya itu naik. Tapi motor ini harganya malah turun. Sekarang berapa Pak harganya, Pak? 26.700. 26.700. Dulu waktu pertama kali berapa harganya ini? 29 ya kalau nggak salah ya, Dan buat teman-teman yang belum lihat video pertama kali kita pakai motor ini nyampe ke rumah, bisa lihat di deskripsi di bawah ya. Tolong videografer ditaruh linknya, jangan sampai enggak ya. Motor ini pertama kali gue dapat Oktober 2020. Sekarang ini bulan April 2022. Jadi sekitar 1,5 tahun udah cocok ya kita sebutin ya. Nah, selama 1,5 tahun kita udah pakai berapa kilo sih? Ini yang lucu. Jadi dia ini punya speedometer digital ya. Cuma speedometer digitalnya ini agak unik nih. Ini motor dipakai setiap hari. Kalau misalkan gue lagi di Klaten, ini motor dipakai sama anak-anak SPD buat bolak-balik dari MES terus ke SPD-nya yang di Jalan Ayani Pasar Minggu. Nah itu kira-kira jaraknya berapa ya kalau bolak-balik ya? Paling 5 kilo ada? 5 kiloan ya. Ya kan harusnya kalau 10 hari dari 50 kilo tuh ya. 100 kiloan, dan ini juga dipakai jadi favorit karena nggak perlu isi bensin. Kemana-mana pakai ini anak-anak SPD. Dan gue juga kemana-mana naik ini, sampai ke tempatnya Om Mobi, ke mana-mana itu sering pakai ini. Nah, pertanyaannya, kilometernya ini cuma 1997,4. Sekarang nih, 1,5 tahun dikit banget, nggak nyampe 2.000. Tapi ternyata speedometer punya masalah. Masalahnya adalah kilometernya suka turun sendiri. Tadi, ini gue tadi dari kantor nih, dari rumah ke kantor. Dari rumah ke kantor gue berapa kilo kira-kira? paling 3,5. 3,5. Enggak, kan gue muter. Oh, muter ya. 5 kilo ada kali lah ya. Ya kan? Udah 5 kilo nih. Sampai sini. Terus pala pinjem. Mau ke UI Depok. PP. Ya. Dari baterai 100% dipakai pala Depok PP. Itu sekarang baterai tinggal 32%. Range-nya 16 km. Tadi terakhir waktu lu berangkat sampai sini nyampe. Kilometernya 1980. 1980-an. Enggak, pas sampai sini. Iya. Pas sampai sini balik dari UI 2001. Balik dari sini dari 2001,1. 1. Ingat banget. Sekarang jadi 1997,4. Masa turun? Aneh kan? Turunnya juga ya lumayan tuh. Jadi kalau misalkan orang yang dagang motor bekas ya, dagang motor gesit seneng, kilometer pasti rendah-rendah. Turun sendiri. Gue juga bingung nih, motor dipakai tiap hari kok cuma 2.000 kilo. Ternyata emang turun sendiri, gue juga ngerti kenapa. Ini range masih ada 16 km, tapi so far si speedometernya ini selain kilometernya turun sendiri, dia nggak ada masalah sih. Gue pakai nggak ada yang aneh-aneh. Nah terus paling komplain gue cuma ini nih, speedometernya ini by default dia tuh warnanya putih. Tapi dia ada sensor cahaya di sini nih. Kalau misalkan dia gelap, dia berubah jadi hitam. Nah cuma masalahnya, dia itu defaultnya harusnya hitam. Kenapa gitu? Jadi kalau kita malam hari, kita baru nyalain, dia putih dan silau banget. Baru setelah dia mendeteksi di beberapa detik, jadi hitam. Harusnya dibalik. Ketika nyala, hitam dulu. Ketika dia deteksi ternyata terang, langsung jadi putih. Biar nggak silau pas malam. Nah itu masukan nih buat gesit ya. Gesit pakai S belakangnya. Nah terus juga tampilannya kalau bisa diganti-ganti karena dia udah mulai bosen tampilan seperti ini. Soalnya ini LCD-nya tuh full display dan full color juga. Harusnya bisa diganti jadi model macam-macam. Nah, kalau misalkan SPD dikasih buat enkripsinya, kita bisa ganti sih sebenarnya. Tapi kan enkripsinya pasti di lock ya, nggak dibuka. Biar orang-orang tuh nggak bisa ngotak-ngatik. Nah, terus oke. Kaki-kaki nggak ada masalah. Suspensinya enak, depan, belakang enak, no problemo. Paling dulu awal-awal ini kampas remnya agak bunyi. Nah sebenarnya sih bunyinya kecil banget. Cuma karena motornya nggak ada suaranya sama sekali, jadi berasa. Jadi ada kayak cakram kegesek gitu ya Pal ya? Gitu di depan.
Nah, ini sebenarnya hal wajar. Kenapa? Karena gua kalau beberapa kali ya motor mogok terus disetut pakai ini, kan motor mati tuh, disetut ya kan. Nah, itu motor biasa kayak misalkan Revo, Scoopy atau motor Vega gitu ya, itu suka ada bunyinya juga, bunyi kayak cakram kegesek. Nah, di motornya juga ada, tapi makin lama, makin habis, bunyinya hilang. Jadi sekarang bunyi cakramnya udah nggak ada, dulu masih ada. Dan awal-awal tuh remnya tuh bunyi ngik, dibersihin hilang, dan sekarang udah nggak ada bunyinya lagi. Udah, itu aja sih kalau kaki nggak ada masalah, tapi gue suka banget kayak kaki motor ini karena empuk, enak, nggak ngurangin stabilitas juga. Entah kenapa motor zaman sekarang tuh shock breakernya keras-keras semua, agak nggak nyaman gitu ya, terutama bagian belakangnya. Nah ini tuh kayak obat lah. Gue kalau sama istri gue boncengan atau sendiri, itu kalau prosedur itu belakangnya tuh mantep banget. Monoshock. Aduh. Tapi monoshocknya di tengah ya, bukan di samping. Nah, terus ke atas lagi nih. Motor ini, itu kalau kita mau start, coba kesini nih kameranya. Nah, ada pala tuh di situ ya. Jadi background dia. Nggak usah kabur dong, nggak apa-apa. Oke, nah jadi buat starter motor ini, bukan starter sih, buat ngejalanin ya, kita tuh harus nge-onin dulu. Jadi caranya kita injek rem, pencet on. Nah, on. Tapi kadang-kadang suka susah. Ini lagi gampang. Kita coba sampai susah ya. Nah, ini lagi gampang nih. Kadang-kadang kalau susah sih ya nyebelin juga. Tapi gampang. Kalau misalkan susah, kita tinggal matiin, nyalain lagi sampai akhirnya bisa jadi gampang. Itu aja penyakitnya. Sisanya sih nggak ada masalah dari starternya. Nah, terus, nah ini nih, kepalanya. Ini kepalanya juga bunyi, oblak lama-lama. Nah, ini kemarin udah kita akalin ya, dengan dikasih foam tape di bagian sini, sama di sini. Tapi ternyata masih juga, cuma udah mendingan suaranya, udah nggak kotok-kotok lagi. Ini ada deg-deg-degnya dikit aja. Nah, jadi emang kalau untuk stangnya ini dia masih butuh penyempurnaan. Batok bawaannya itu nggak lama nanti dia akan geter. Ini berasa kayak Supra ya. Supra bapak, kalau orang naik Supra itu kan nyetirnya bukan begini. Satunya megang batok. Iya, orang naik Supra tuh gitu. Tapi kalau Supra tuh enak. Dia remnya cuma sebelah kanan doang, satunya lagi di kaki. Nah, kalau ini nggak bisa, ini megang begini. Jadi yang tangannya mesti gini kali ya, baru bisa. Nah, terus yang berikutnya spion ya. Jadi spionnya ini dia punya dratnya ini agak beda sama motor Honda atau Yamaha. Dia samanya mungkin sama Suzuki kalau nggak salah ya. Apanya? Spion. Spionnya. Jadi gue pernah spionnya patah. Itu karena kelalaian kita sih, bukan karena modelnya jelek gitu ya. Nah, pas dia patah, kita ganti spion ke tukang aksesoris motor, itu dratnya nggak ada yang sama. Nah, makanya akhirnya gue pesan ke Gesit lagi dan dapat yang originalnya seperti ini. Dan ternyata dapatnya gratis kali ya. Mungkin karena gue followersnya banyak dikasih gratis. Tapi ini sih, spionnya nggak ada komplain sih, dan desainnya juga bagus ya. Cuma kalau kalian spionnya patah, nyari yang dratnya sama agak susah. Kalau nggak salah yang sebelah kanan sama, tapi yang sebelah kirinya itu yang beda gitu. Jadi dratnya itu muternya beda, jadi kayak kalau misalkan kita nggak pakai yang pas itu pasti nanti spionnya jadi ngarahnya ke sana gitu. Jadi aneh, jadi harus tambahin drat lagi kali ya biar jadi pas gitu. Jadi ini emang agak sedikit unik dan berbeda. Nah ini nih di bagian ini. Oke ya. Nah ini gue seneng karena gue pernah punya motor listrik yang lainnya ya, yang mereknya Isigo. Nah itu tuh pernah Isigo itu nyangkut di bagian ininya, soketnya. Jadi soketnya tuh nggak bisa nyambung. Kenapa nggak bisa nyambung? Karena dia meleleh terus nempel. Nah, si Gesit itu soketnya gue suka banget karena dia modelnya diputar begini ya, baru bisa dicopot. Nah, dan dicopotnya ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan model yang pakai yang hitam kayak kabel komputer gitu loh. Itu susah banget, yang ini gampang. Nah, terus juga nih. Ini ya juga chargernya sama modelnya, dan ini chargernya juga bagus, gue nggak pernah ada komplain. Dan dia ini chargernya ini juga punya banyak heatsink di bagian sini. Jadi nanti kalau misalkan dia panas, chargernya dia ngelepas panas itu lebih gampang karena ada garis-garis seperti ini yang buat permukaannya jadi lebih gampang buat ngelepas panas.
Nah, ini ada tombol di sini, tapi gue nggak pernah pakai tombolnya, pokoknya ngecas aja, nanti kalau udah full dia berhenti sendiri. Nah, terus baterainya. Nah, ini baterainya, kalau kita ganti, harganya 8,5 juta rupiah. Tapi kita nggak perlu ganti juga sih, kita bisa bikin jadi 2. Nah, masalahnya adalah, bukan masalahnya sih, rata-rata emang semua motor listrik, ya, itu mereka nggak punya cooling system. Nah, ada baiknya kalau misalkan Gesit mau bikin versi keduanya, bikin pakai heatsink ya. Ini kan bodinya plastik. Nah, kalau bisa bodinya diganti sama metal ya, yang kayak heatsink gitu, terus dikasih kipas biar lebih adem. Soalnya kalau dia dipakai jauh nih, kayak tadi dipakai pala, dia tuh agak panas. Tapi panasnya masih dalam tahap yang wajar, bukan panas yang overheat sampai meleduk gitu, enggak. Soalnya motor atau semuanya deh, peralatan listrik itu yang pakai baterai, musuhnya baterai itu adalah panas. Semakin panas, dia akan semakin cepat turun kualitas baterainya. Nah, kalau misalkan dia punya cooling system yang bagus, ini pasti baterainya akan lebih awet lagi. Dan setelah gue pakai sepanjang 1,5 tahun, gimana dengan kapasitas baterainya? Alhamdulillah kapasitas baterainya masih bagus. Jadi dipakai sampai sekarang ya, karena emang dipakainya nggak pernah sampai habis banget. Biasanya tuh 30%, 40% kita isi, 30%, 40% isi, nggak pernah sampai habis banget. Soalnya biasanya peralatan listrik ya, yang baterai-baterai gitu, kayak misalkan gue punya Xiaomi yang skuter, terus sepeda listrik gitu kan, itu kalau kita habis sampai habis banget ya, dia tuh ada beberapa yang nggak pakai sistem cut off. Jadi bener-bener disisain 0%, nggak disisain masih ada 10% tuh berapa bener-beneran mati. Nah, kalau ini kalau nggak salah dia masih ada sisanya, dan dia itu range-nya harusnya bisa sampai 60 kiloan, tapi sama Gesit dibatasin. Kalau cas nggak boleh terlalu full, habis juga nggak boleh terlalu habis, dia makanya cuma sampai 50 km doang, lebih kecil di 10 km dibandingkan dengan yang lain-lain gitu. Dan dia kalau misalkan kita merasa kurang, kita bisa masukin sampai 2 buah baterai di sini. Jadi satunya buat cadangan. Nah, kalau untuk durability sih, untuk selama setahun ini gue ngerasa baterainya bagus, motor listriknya bagus, pokoknya buat drivetrain gue nggak ada keraguan sama sekali sama nih motor. Karena emang meskipun harganya mahal, tapi apa yang kita dapetin tuh benar-benar sama gitu. Jadi good job buat Gesit yang bikin baterai kayak gini. Kemudian ke bagian sini, coba mendekat, saklar ya kan. Nah, di motor listrik gue yang satu lagi yang Isigo ya, itu saklarnya pernah ganti, tapi di motor ini masih baik-baik aja. Nah, cuma masalahnya adalah semakin lama motor ini dipakai, saklarnya semakin susah buat dinaikin. Jadi kalau turunin gampang nih, kita turunin ya. Oh, langsung. Soalnya menurut buku petunjuknya Gesit, kalau kita mau ngelepas baterai harus matiin ininya dulu. Tapi karena buat dinaikin susah banget, jadi kalau kita udah turunin nih, kita mau naikin nih, keras. Nah, harus pakai 2 jari baru bisa. Jadi ini saklar lama-lama dia makin keras. Gue nggak ngerti karena apa. Kayaknya nanti kalau misalkan udah keras banget, gue akan ganti sama yang baru. Dan nyarinya ini, dulu zaman gue Isigo, gue mau nyari sendiri itu susah. Kenapa susah? Karena dia speknya beda, motor listrik sama yang di rumah-rumah. Yang di motor listrik ini, dia lihat nih, FPV 125 C100 250 volt 6000 ampere. Jadi emang kapasitasnya gede. Jarang yang di rumah-rumah pakai yang sampai 6000 ampere kayak gini. Nah, tapi gue juga nggak tahu ini kejadiannya di sebuah motor Gesit atau di motor gue aja. Soalnya di sini tulisannya nih, ya. Perhatian, matikan breaker sebelum melepas baterai. Yang kedua, sebelum melakukan pengisian daya baterai. Jadi kalau misalkan kita mau ngisi pakai dari depan, ya, ini breakernya harus dimatiin dulu. Cuma karena susah, akhirnya gue nggak pernah matiin, gue langsung copot aja. Yang penting ini kita matiin di sini. Nah, ya so far nggak rusak sih, nggak ada masalah meskipun kita nggak ngikutin buku petunjuk. Tapi gue sih berharap nanti setelah kita ganti ya, ini jadi gampang soalnya ini keras banget. Nah, gue takut patah kalau terlalu kenceng juga, gitu deh. Kemudian masalah berikutnya adalah footstep ya. Ini footstep kelihatannya bagus. Keren, tapi jangan dipakai buat tumpuan terlalu berat. Artinya gini, beberapa footstep itu kan emang didesain buat kita naik ya. Jadi satu kaki kita angkat gitu, tumpu buat ke sebelahnya. Nah, kejadian di motor ini, footstepnya patah. Tapi ini gue suka footstepnya model gini, kenapa? Karena kita buat ngebukanya, ini kan nutup nih. Tinggal kita dorong aja gitu pakai tangan, atau enggak pakai kaki. Langsung kebuka. Cuma kalau misalkan kita mau naik gitu ya, set, ini jangan patah. Jadi kalau misalkan mau boncengan ya,
Biar aman, kalau bisa naik dulu, kan nggak begitu tinggi juga. Nah, baru kita injak seperti ini. Kalau kita naik satu kaki, terus nginjak satu tubuh ke sini, itu bisa patah. Kejadiannya kayak gini. Ya, ini sepertinya emang bahannya kurang begitu bagus, tapi ini masalah minor banget sih. Bukan sesuatu yang bikin wah gimana gitu. Ini minor-minor aja. Nah, terus ke bagian bawah ya. Ini satu hal yang gue agak sebel dari gesit karena bagian sininya tuh kayak cungkring, kayak kurus ya, nggak didesain lebih wah lagi gitu. Tapi itu udah bawaan dari lahir sih, dan gue udah komplain dari pertama. Secara estetik kurang bagus aja sebenarnya. Secara overall design, cara berkendara segala macam ini udah kayak motor banget. Karena kebanyakan motor listrik itu pasti bawa tuh kayak bawa sepeda dilistrikin. Kalau ini beneran kayak bawanya kayak kita bawa Vario atau Beat yang mesinnya pakai listrik. Nah, cuma kalau misalkan kita convert, misalkan kita punya Vario atau Beat dilistrikin, itu jadi masalah juga. Kenapa? Karena motornya berat. Karena motornya berat, otomatis range-nya juga jadi pendek. Nah, di motor ini, yang gue suka adalah dia pakai belt di sini ya. Nah, terus pertanyaannya kalau pakai belt awet nggak? Nah, so far udah 1,5 tahun, ini beltnya masih bagus, masih awet, nggak ada tanda-tanda dia mulai getas, mulai retak. Dan kita tuh kalau misalkan ternyata nanti ini udah mulai kendor, gampang. Kita tinggal mundurin di bagian sini nih buat setelnya. Di sebelah sini sama di sebelah kanan. Jadi tinggal dimundurin dikit. Ini ada meterannya di sini, ada titik 1, 2, 3, 4, 5, 6 banyak ya. Nah, nanti kalau misalkan udah mulai kendor, yang namanya karet kan pasti memuai. Nah, tinggal dimundurin aja dikit. Dan ini kalau menurut gue sih kayaknya di setel agak kencengan deh. Nah, dan motor ini so far dari pertama kali beli sampai sekarang belum pernah diservis ya, karena emang mau diservis apanya, kita kan nggak diganti oli ya. Paling pernah waktu itu mau ngeklaim yang piringan depan bunyi, orang gesitnya datang dibersihin doang, abis itu udah beres. Jadi udah, sisanya motor ini sama sekali nggak ada komplain. Oke, sekarang gimana kesimpulannya? Kesimpulannya setelah 1,5 tahun pakai motor ini, so far dibandingkan dengan motor-motor listrik yang lain, ini adalah motor listrik yang paling gue rekomendasikan. Ya, ini bukan endorse, tapi setelah gue coba, gue pakai, terus lihat durability-nya, ternyata ini bisa dibilang sama kayak motor pada umumnya. Ya, kecuali batok yang geter. Ya paling komplain gue soal speedometer itu masalah software, bisa diganti nanti atau di update. Terus masalah footstep, masalah spion, masalah switch saklarnya itu kayak fast moving parts yang bisa dibeli kapan aja dan gampang gitu, nggak terlalu sulit-sulit amat. Sisanya sih overall puas banget pakai gesit. Dan buat teman-teman yang pengen coba beli motor listrik ya, sekali lagi gue bilang ada harga ada barang. Gue pernah pakai yang di bawah 10 juta, ya rasanya sih banyak maklumnya. Terus yang 20 juta ke bawah gue juga pernah coba meskipun gue nggak beli. Tapi so far untuk di bawah 30 juta, the best value itu tetap gesit. Harganya di bawah 30 juta, tapi rasanya seperti kayak kita bawa skutik Gogoro atau semacamnya yang harganya 60 jutaan. Kan jauh ya? Nah, jadi buat teman-teman yang punya gesit, coba bisa komen di bawah seperti apa rasanya. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih telah menonton. Dah.